Oleh karena itu para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatlah kita katakan bahwa hati harus wajib kita hati-hati. Atau dalam kata sederhananya, berhati-hatilah dengan hati tersebut. Tapi ketika hati kita sudah selamat, qalbus salim, hati kita sudah sahih, maka indahnya dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hatinya selamat nggak ada musuh. Orang kalau hatinya selamat banyak orang cinta. Orang kalau hatinya selamat dirindu. Orang kalau hatinya selamat selalu senantiasa dicari sama orang. Tapi sebaliknya kalau hatinya rusak, penuh dengan kekotoran hati, saudara hadirin pemirsa sekalian, maka pasti orang akan jauh darinya. Orang tidak akan pernah rindu darinya. Dan orang tidak akan pernah bertanya di mana dia. Kalau bahasa orang Betawi bilang, mending kagak ada dah daripada ada bikin rusak aja. Repot kalau misalkan ada dia. Jadi adanya aja kadang-kadang dianggap tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia kayak nggak ada, nggak dianggap sama orang. Kenapa? Bikin rusak. Karena hatinya rusak. Tapi kalau hatinya selamat, subhanallah, akhlaknya pun baik. Sosialisasi kepada masyarakat, tetangga, saudara baik. Orang akan cari. Orang akan sering bersilaturahmi. Tapi kalau misalkan hatinya rusak, boro-boro orang mau silaturahmi, nggak pakai silaturahmi, ketemu di jalanan orang ngejauh, orang nggak cinta sama dia. Saudara hadirin para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah. Maka mari buat kita perbaiki daripada hati kita. Kita selamatkan hati kita agar hati kita menjadi hati yang selamat. Bagaimanakah cara menyelamatkan hati kita tersebut? Dan penyakit-penyakit hati yang seperti apa yang harus kita jauhkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, agar kita bisa selamat, agar kita bisa dicintai oleh Allah, agar kita bisa dicintai oleh baginda Rasul, agar kita dicintai oleh seluruh umat, bahkan bukan hanya manusia saja, tapi bagaimana kita dicintai oleh seluruh alam, oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, lantaran hati kita yang selamat, yang sahih, yang dapat bermanfaat buat orang lain. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada kita semua dengan segala nikmat-nikmat Allah, kita akan berjumpa kembali dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan persoalan ini para pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, dan manfaat tersebut juga bisa kita manfaatkan tentunya dengan mengaplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga bertambah kualitas takwa kita, kualitas iman kita, kualitas kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang sejati di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya Abdurrahman Jailani atau Ujai di lain kesempatan. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.